Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku, sahabat Rasulullah dan dimuliakan Allah. Kita akan kajian malam hari ini bersama Ustadz Teddy. Ya, saya Agus Prayitno akan bersamai acara pada hari ini. Namun sebelum kita memulai, ada 4 rangkaian doa. Kalau salah tolong ya Pak Ustadz. Yang pertama adalah kita membaca ta'awudz, yang kedua basmalah, yang ketiga membaca Al-Fatihah. Salawat Bu, salawat Pak. Salawat Nabi, kemudian yang terakhir Al-Fatihah. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli wa yassiril amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf terbalik Pak Ustadz. Oh, kebalik ya? Iya, vertikal, jadi dibikin horizontal. Ya. Begini aja? Ya, siap. Lebih jelas gini, ketimbang gini ya? Kalau tadi miring, kita lihatnya Pak Ustadz. Kalau gini jelas. Baik, ya? Ya, siap. Baik, karena teman-teman sudah familiar dengan Ustadz Teddy, kami persilahkan, karena ini topiknya sangat menarik ya. Bersikap benar kala diuji. Ini nggak gampang ya, karena mengapa kita diuji ya. Dan apakah sudah benar sikap kita? Kan apakah gitu? Sikap kita untuk diuji tidak benar? Kita langsung menuju ke Ustadz Teddy. Dipersilakan. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita kepada Allah, berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Maka pada malam hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama kita baca hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada AISEP, khususnya kepada Pak Edi Iskandar, Ibu Aceh, Dr. Endah, yang senantiasa mengingatkan, Pak Ustadz, siap nggak ngisi kajian untuk hari esok, dan Dr. Agus yang udah capek-capek jauh-jauh harus istirahat. Subhanallah, mudah-mudahan Allah melipat gandakan, memberikan ya kebaikan yang berlipat untuk Pak Agus dan keluarga. Ustadz Nana, sinyalnya lagi nggak bagus Pak. Oh, siapa jadinya? Siapa yang bisa gantikan ini? Pak Agus lagi kurang ini ya. Bagaimana Pak Ustadz? Sudah jelas Pak? Kalau saya jelas. Ya. Oke. Bagaimana biasa? Saya perlu kawan yang sebagai partner diskusi Pak ya. Baik. Kajian kita bukan hanya teori, langsung praktek Pak. Jadi yang praktek harus tahu apakah yang saya sampaikan tadi bisa dipahami atau belum. Oke. Saya tes dulu nih. Bu Siti siap untuk bersamai Pak Ustadz? Yang bisa jawabnya gampang-gampang aja. Enggak. Rame Pak ya. Oh, rame rupanya Bu Siti. Kita tutup dulu ya Bu Siti ya. Oke, siapa yang sudah ambil nih? Ibu Irma Ningsih sama Bu Irma kali ya?
Bu Irma Bu, bisa Bu Irma atau tanpa video juga Bu, nggak apa-apa. tanpa video, hanya Nggak menjawab masalah. mudah-mudah sampel Bu Irma. Nah, Eh, saya baru Oke, gabung, Kak. bergabung. Ya udah, Pak Dokter oh, ya. Udah Pak Dokter aja nggak apa-apa. ya boleh. Pak Albus ya. Maaf ya, Baik, Pak. ya. Baik, Ya, silahkan Bu Irma. sekarang Ya. untuk kajian pada malam hari ini kita awali dengan surat Al-Fatihah ayat 67, Pak. Dan kita sudah familiar, insya Allah kita semua tahu artinya. Silakan Pak, dibacakan Pak. Al-Fatihah 6 dan 7. Al-Fatihah ada umul kitab ya, surat yang paling utama. Nah, di situ banyak kemuliaan kebaikannya. Oke, silakan Pak. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, surat Al-Fatihah ayat ke-6 dan ke-7 artinya apa, Pak? Iya karena budu wa iya karena apa artinya? Wa iya karena selain. Pasti udah tahu di sini. Ayo, apa artinya, jemaah? Hanya kepadamu hamba Ya, meminta, hanya berdoa. meminta dan meminta pertolongan. Kemudian lanjutkan ihdinas syirotol mustaqim. Apa artinya? Ihdinas syirotol. Ihdinas minta petunjuk yang lurus. Ihdinas. Ya Allah, ya Allah, berilah kami jalan yang lurus. Gitu ya kan? Apa itu yang lurus? Ayat berikutnya, syiratal ladzi an'amta alaihim. Itu jalan yang engkau beri nikmat. Nikmat. Bukan jalan yang engkau durkai atau dustai. Oke. Ya Allah, berilah kami jalan yang lurus. Yaitu jalan yang engkau beri nikmat. Atau dengan kata lain, kalau kita berada di jalan yang lurus, hidup kita bahagia atau enggak, Pak? Bahagia, Pak. Itu ya, coba saya ulang lagi. Saya akan berulang lagi. Kalau kita berada di jalan yang lurus, maka hidup akan bahagia. Kalau kita hidup di jalan yang lurus, maka kita akan bahagia. Kalau kita tidak hidup di jalan yang lurus, berarti hidup kita akan tidak bahagia atau menderita. Oke, yuk, mulai kita introspeksi. Sekarang ini, apakah kita hidup sudah bahagia atau masih menderita? Yang tahu kita masing-masing, Pak ya. Oh, kadang-kadang bahagia, kadang-kadang menderita. Nah, berarti kadang-kadang berada di jalan yang lurus, kadang-kadang tidak. Berarti itu, Pak. Tak ukur itu aja. Merasa sudah berada di jalan lurus, silahkan. Tapi tolak ukurnya jelas. Kalau kita berada di jalan yang lurus, berarti bahagia. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita tidak berada di jalan yang lurus, berarti tidak bahagia. Kalau sekarang hidup kita tidak bahagia, berarti kita berada di jalan yang apa, Pak? Yang bengkok. Yang bengkok, tidak lurus. Oke, sekarang saya simulasi kehidupan, Pak. Ya, kita tutup dulu. Acara ini terselenggarakan berkat kerjasama antara ICEP, ya, International Community EFT Practitioner, dengan Majelis Ridha Allah. Yang salah satu adalah ada Ustadz Deddy Putra bagi yang baru bergabung. Ya, silakan Pak Ustadz. Ya, ntar saya putar dulu kameranya. Mana putar kameranya? Oke. Jadi silakan para audien untuk mempersiapkan chat. Oke, ini dunia. Ya, saya simulasi, Pak. Ini kehidupan kita ya. Ini kita anggap ini kehidupan kita. Simulasi ini sekarang. Oke. Kemudian ini jalan hidup yang tadi Allah maksudkan, jalan hidup yang lurus. Nah, ini jalan nih, Pak. Oke. Ini dunia, ini hidup kita ya. Ini masing-masing hidup. Kemudian di jalan yang lurus.
di jalan yang lurus. Oke. Kalau kita ingin bahagia, berarti misalnya kita hidup ya. Berarti hidup itu adalah dari kita lahir sampai kemudian kita meninggal harus berada di jalan yang lurus. Setuju? Setuju. Ya, itu ya ayat jelas. Kalau ingin bahagia berarti harus berada di jalan yang lurus. Sekarang, mana contohnya? Oke, ini manusia, ini orang. Pada saat dia jalan, hidup dari kecil, balita, remaja, ya, kemudian, pada suatu saat dia melenceng keluar. Menurut Pak Agus dan lain-lainnya, dan jamaah yang hadir di sini ya, Allah akan ngingetin nggak sih Pak supaya dia kembali ke jalan yang ini, balik ke sini lagi? Ya. Atau dibiarin? Mengingatkan. Hah? Diingatkan atau dibiarin Pak? Diingatkan. Kenapa diingatkan? Supaya kembali lagi ke lurus. Allah tuh maha baik Pak. Ya. Bahkan Allah menurunkan apa buktinya? Allah menurunkan Al-Quran kan sebagai pedoman petunjuk. Pedoman petunjuk supaya apa? Supaya kembali ke jalan yang lurus. Oke. Sekarang ini dia. Di Fulan melenceng. Tadinya benar ya, ini contohnya. Jalan, keluar di sini. Allah maha baik. Allah tidak akan menzolimi sebesar zarah pun. Ayatnya jelas. Kalau sudah jelas, kelihatan ada manusia, hambanya yang keluar dari rel, yang harus di sini ya, dia di sini. Allah mengingatkan nggak? Mengingatkan. Oke. Allah mengingatkannya dengan apa? Biasanya. Ini dia. Sukanya atau hobi, sukanya Allah itu mengingatkan dengan apa? Supaya dia balik lagi sini. Ujian. Nah, dikasih namanya permasalahan hidup kan? Oke, kita simulasi lagi. Ini manusia ya sedang di luar relnya. Kok di sini sih orang kenal? Maka diuji lah manusia. Kenapa dikasih ujian? Kenapa? Supaya kembali ke dikasih yang namanya permasalahan hidup. Mana ya? Oh ini. Oke, ini. Kasih permasalahan hidup. Pertanyaannya, kenapa Allah kasih permasalahan hidup? Kasih hutang, nggak lunas-lunas, sakit nggak sembuh-sembuh, anak makin nakal, suami makin centil, istri makin cerewet, tetangga makin menyebalkan. Contohnya gitu. Kenapa, Pak? Kenapa Allah kasih permasalahan? Kenapa orang mau ngemasnya diuji itu di permasalahan sesuatu yang tidak kita sukai? Ayo. Supaya ini kembali ke lurus lagi supaya naik kelas, naik kelas ya. Tujuannya betul supaya dia kembali ke sini betul. Cuma kenapa? Kenapa kok Allah ngasih ujian itu entah penyakit, entah masalah keuangan, entah masalah dengan keluarga? Kenapa dikasih masalah? Yang lain boleh jawab ya. Silakan, ayo. Kenapa? Supaya sadar dan mendekatkan diri ke Allah, Pak. Oke, targetnya itu betul. Ada yang lebih tepat lagi. Coba saya tanya. Pada saat manusia diberi permasalahan, manusia ingin segera selesai nggak dari masalah? Ingin selesai cepat. Iya kan? Nggak ada manusia yang pengen lama-lama dikasih sakit, dikasih utang, kasih anak yang nakal. Pasti ingin segera masalahnya selesai. Oke? Nah, sekarang kita lihat. Ya. Begitu dikasih masalah, apa contohnya nih? Utang lah ya. Manusia akan, secara umum, dia akan fokus ke sini kan? Utak-atik, montang-manting, cari uang sana-sini. Padahal, tujuannya Allah itu apa? Menyelesaikan masalah ini atau dia kembali ke sini? Kita kembali ke jalan yang lurus. Kembali ke jalan yang lurus pasti. Jadi salah atau benar kalau ini yang jadi fokus kita? Ya.
Atau satu lagi, oke, bagaimana? Caksim gini, pertanyaannya. Orang akan selalu bertanya, Pak, bagaimana supaya utang saya lunas? Secara umum seakan-akan jawabannya benar. Atau satu lagi, coba dianalisa. Berpikir dengan jernih, tenang berpikirnya. Atau pertanyaan kedua, Pak, bagaimana caranya supaya saya kembali ke jalan yang lurus? Ayo. Yang sakit, sibuk sana-sini cari. Beli obat, Kak, kali ini. Obat ke sana-sini. Atau satu lagi, Pak, bagaimana caranya supaya saya kembali ke jalan lurus? Karena apa? Tujuan Allah memberikan ujian ini kita sudah tahu supaya kita kembali ke jalan yang lurus. Bukan menyelesaikan masalah. Kenapa bukan menyelesaikan masalah? Surat 10 ayat 107. Coba Pak, Yunus 107. 107. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, Dan maka, jika Allah menimpakan suatu bencana, masalah ataupun hal yang Allah sudah tentukan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Maka tidak ada dapat yang menghilangkannya kecuali Dia. Allah. Dia ini siapa? Allah. Lantas, kalau selama ini, saya balik lagi kameranya. Kalau selama ini kita dikasih permasalahan hidup, entah ujian keuangan, diuji masalah utang nggak beres-beres, penyakit nggak sembuh-sembuh, urusan keluarga yang makin rumit, jauh dari kata harmonis, masih di sinikah kita? Atau kita cari nih, bagaimana caranya supaya Allah menolong kita? Itu dia, Pak. Karena target Allah hanya satu, kita kembali ke jalan yang lurus. Kita sepakat tadi kan, kalau berjalan lurus, maka manusia akan bahagia. Berada di jalan yang tidak lurus, menderita, depresi, stres. Ini yang terjadi selama ini. Tapi kesalahan kita selama ini, pada saat diuji, bukannya bagaimana caranya supaya kembali ke jalan lurus, tapi ini yang diubuk-ubuk itu loh, Pak. Ini yang dikasih. Pada Allah jelas sekali. Ini hanya aku bisa menghilangkannya. Ini yang kita putar-putik selama ini, Pak. Oke. Jadi sekarang pertanyaannya, masihkah kita fokus di sini atau fokus bagaimana Allah menolong sehingga ya kan hanya Allah yang bisa menghilangkannya. Berarti kan ketika kita cari bagaimana coba Allah mau menolong kita menyelesaikan masalah yang ada. Itu. Bukan ininya yang dikutak-kutik, itu bagaimana caranya supaya bisa kembali ke sini, kan itu aja tujuan. Satu. Oke. Apa syaratnya? Surat Al-Baqarah 153. Sudah sering saya bahas. Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi kalau saat Allah menolong apa? Pak? Atau dibuka dia? Dan sholat. Dibuka Pak, dibuka suratnya Pak. Ya. Dibuka suratnya. 153. Oke. Al-Baqarah 153. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang yang beriman. Terus? Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi syarat Allah menolong apa di situ? Senantiasa sabar dan sholat. Pak Agus lupa lagi. Ada 3 Pak syaratnya. Beriman. Iman dulu. Iman, yakin sabar dulu dan yang benar. Nah, iman yang benar, perbaiki sabar, perbaiki sholat. Selama ini, pada saat kita ada masalah, iya, balik lagi ke sini. Kita sibuk kotak-katik di sini, bagaimana ini selesai,
Atau kita perbaiki iman, sabar, sholat selama ini? Ini dia, Pak. Ini sikap kita yang perlu kita evaluasi lagi. Pada saat Allah memberikan ujian, Allah nggak minta kita nyelesain masalah. Cari ayatnya. Manusia selesaikan masalahmu. Nggak ada. Kenapa? Allah udah bilang, ujian datang dari aku. Ya, Allah yang menguji. Karena memang keinginan Allah. Allah sampaikan juga, hanya aku loh yang bisa menghilangkannya. Ini dia. Jadi, sekarang pada saat ada namanya ujian permasalahan, nggak selesai-selesai, masih bertahan dengan pola lama, atau kita ganti, oh ternyata hanya Allah yang bisa menghilangkan. Berarti sekarang, masih fokuskah kita mencari solusi penyelesaian, atau kita fokus memperbaiki iman, sabar, sholat, Pak? Fokus ke iman, sabar, sholat. Fokuslah memperbaiki iman, sabar, sholat. Banyak kejadian, Pak, jamaah kami, Pak. Hutangnya, awalnya saya pikir ratusan juta udah besar. Ternyata datang lagi 70 miliar. Kita pesan udah besar, kan? Ada datang lagi 1 triliun, Pak. Datang lagi 3,5. Wah, dan apa ya semua? Secara logika tuh nggak mungkin selesai. Begitu mereka praktek apa yang kita sampaikan di sini, selesai, Pak. Coba Pak Agus tebak, utang yang 1 triliun selesai berapa lama, Pak? Aset nggak ada, kekayaan udah nggak ada, berapa lama? Tebak aja, Pak, waktunya. Berapa lama selesai masalahnya? Wah, bisa seumur hidup. Kurang dari 24 jam, Pak. Selesai. Ini realita. Ini bukan, ini saya nggak berani bohong. Kenapa? Kalau saya menyampaikan di sini, berarti saya membohongi jamaah, kan? Dosanya seumur-umur. Saya nggak bohong. Ini kejadian real. Begitu dia praktek ini. Logikanya, coba logikanya. Apa mungkin dalam 24 jam, dia otomatis sholatnya jadi khusyuk, jadi penyabar, jadi berimannya? Enggak. Tapi itikadnya, niatnya ini loh, Pak, yang dilihat Allah. Selesai, Pak. Hari Minggu dia datang, hari Senin lunas. 1,2 triliun. Oke? Nah, nanti bagaimana selesai melunasnya? Nanti saya ceritain. Sekarang kita bahas lagi perjalanan hidup. Ya. Ada dia. Oke. Oh, pakai ini nggak ya? Oh, nggak usah deh. Tadi Pak Agus cerita. Pak Agus sedang dalam perjalanan dari mana tadi, Pak? Serang ya? Ya. Dari Serang menuju rumah, ya? Betul, Tangerang. Oke. Lewat jalan mana, Pak? Jalan Tol tol. apa itu? Tol apa? Tol Serang. Tol apa? Tol Sirang. Tol Sirang. Tol Tangerang ya? Tol Tangerang pulangnya. Tol Tangerang lah dulu ya. Ya. Oke. Tol Tangerang. Pak Agus. Oke. Pak Agus dalam perjalanan dari tempat kerja menuju rumah. Dari Serang menuju rumah. Lewat mana, Pak? Oh, saya lewat Tol Tangerang. Oke. Kalau Allah ingin menguji kesabaran Bapak, menguji Pak Agus, Allah akan bikin macet itu Tol Tangerang apa jalan di Malioboro, Pak? Macet. Ya, saya ulang. Allah ingin menguji Bapak, ya. Kasih ujian kesabaran, sabar nggak nih? Orang melihat kan gitu ya. Allah akan membuat yang macet itu Tol Tangerang dari Serang menuju rumah Pak Agus, atau Allah bikin macet yang di Malioboro, Pak? Ya, bikin macet yang di tol ini. Tangerang kan? Oke. Ya, Kenapa bukan yang di Malioboro dibikin macet sama Allah? ya, itu bukan. Nggak ngaruh kan, Pak? Nggak ngaruh. Berarti, ya, Allah akan memberikan ujian di dalam perjalanan hidup kita, kan? Setuju? Selama perjalanan kita. Ya. Oke. Cuma tadi, pada saat Pak Agus dari Serang menuju rumah, dibikin macet lah yang namanya Tol Tangerang.
Kok dikasih yang macet tuh tol di misalkan Jagorawi aja nggak usah jauh-jauh. Nggak pengaruh kan Pak. Apalagi Malioboro, nggak ngefek. Justru Allah akan kasih ujian itu di perjalanan. Oke, sekarang. Yang namanya anak, istri, itu perjalanan hidup Pak Agus bukan? Anak kita, istri itu perjalanan hidup kita bukan? Iya. Oke. Jadi wajar nggak kalau Allah itu memberikan ujian justru ke anak, melalui istri, melalui mertua, kawan, wajar nggak Pak? Wajar. Kenapa wajar? Karena menjadi perhatian kan? Nah, kalau yang diuji itu, mohon maaf, misalkan Pak Jokowi, nggak ngaruh sama Bapak. Justru ujiannya itu yang orang yang terdekat dari kita kan. Kita diuji dengan permasalahan yang memang di jalan hidup kita gitu loh Pak. Apa jalan hidup kita? Ya dengan istri, ya dengan anak, dengan mertua, adik misalkan. Berarti hal yang wajar. Jadi kalau wajar pasti kamu ini gimana sih nak? Kamu itu kan anak saya, nggak mau benar-benar berubah-berubah kan gitu sama ini. Masih pantaskah kita bilang, kamu ini gimana nggak berubah-berubah juga? Ini juga nih suami udah dikasih gini, masih aja ngerokok misalkan, ya kan? Ini juga istri gimana nggak tahu diri, makin lama makin cerewet. Lah, ujian itu justru yang berada di jalan kehidupan kita. Siapa yang kehidupan kita? Ya keluarga yang terdekat, ya anak, ya istri, ya mertua, orang tua kita, tetangga. Kita diuji justru dengan orang yang memang berada di dalam kehidupan kita, yang berada di jalur kehidupan kita. Wajar. Nggak usah bingung, nggak usah pusing, nggak usah komplain. Yang namanya wajar, harusnya pusing atau tenang aja Pak. Yang namanya wajar. Saya tenang. Itu dia. Kenapa ya? Kok ini nggak berubah-berubah juga? Loh, wajar. Ujian itu memang seperti itu. Datangnya ke tempat yang memang menjadi perhatian kita. Kan tujuan Allah jelas tadi. Supaya kita apa? Supaya kita kembali ke jalan yang lurus. Kemudian bagaimana caranya? Nah, ini kita yang sekarang sikapi. Harusnya, ya. Tentu kita lihat sekarang bagaimana kita fokus dalam menjalani hidup ini, bagaimana cara Allah menolong. Makanya kajian ini saya ulang-ulang terus. Kenapa? Kita sering mengingatkan supaya kita nggak salah fokus. Bukan ke sini fokusnya. Bukan begini fokusnya. Tapi bagaimana supaya kita bisa kembali terus. Pertanyaan adalah harusnya begini. Ya Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya kita benar-benar kembali di jalan yang lurus. Bukan bagaimana cara menyelesaikan masalah utang. Pak Agus nanya, lantas bagaimana Pak tadi menyelesaikan masalah kita? Lah, minta, yakin nggak kalau permasalahan ini hanya Allah yang menolong? Jelaskan tadi, hanya Allah yang bisa menghilangkannya. Hanya Allah bisa menyelesaikannya. Berarti kita penuhi syaratnya Allah menolong, maka permasalahan selesai. Bukan kemudian ini yang kita ubah-ubah, itu loh. Entah penyakit kah, entah masalah keuangan kah, atau yang lain. Itu loh Pak. Ada yang membantah lagi. Kan kita harus ikhtiar Pak Ustaz. Betul. Memang harus ikhtiar. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum berdasarkan kalau kaum tidak merubah sikap. Nah, berubah. Merubah ini artinya apa? Merubah yang tadinya dia fokus ke permasalahan ini, dia kemudian fokus bagaimana supaya Allah mengembalikan ke jalan yang lurus. Pertanyaannya adalah bagaimana ya Pak Ustadz, bagaimana supaya saya berada di jalan lurus? Karena selama ini saya sudah merasa berada di jalan yang lurus. Padahal Allah menguji, berarti kita keluar dari rel. Gitu loh Pak. Oke. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Silakan. Silakan langsung di on Biar kamera. enggak ini Pak. Ya. Ayo, silakan bertanya. Ada pertanyaan? Ini tutup lah. Kelihatan kacangnya lah. Karena Oke, silakan ada pertanyaan. kebanyakan kita
fokusnya ke ini ya Pak Ustadz ya, ke bagaimana cara menyelesaikan masalah, dan itu sudah bertahun-tahun ditanamkan soalnya masalah putar masuk. Iya itu. Bertahun-tahun dari kita kecil, Ya. menginjak remaja, dewasa, kita selalu katakan, kamu harus menyelesaikan masalah kamu. Pernah kita diingatkan, kamu diuji kan, ada masalah sekarang, yuk minta tanya sama Ustadz, bagaimana cara supaya kita bisa kembali ke jalan yang lurus. Yuk bagaimana tanya ke Ustadz, bagaimana caranya supaya Allah menolong. Pernah tanya gitu? Enggak kan? Ayo rubah sikap kita pada saat kita diuji. Ini pilihan loh, silahkan. Kalau mau mencoba, kutak-kutik masalahnya silahkan. Biasanya Pak, ini biasanya. Orang itu menyerahkan kepada Allah setelah udah semuanya udah habis-habisan kan Pak? Udah babak belur, duit udah habis, udah mentok sana-sini, nggak tahu harus kemana lagi. Baru besar lagi. Mau sampai titik itu atau dari sekarang? Perbaiki sikap kita pada saat kita diuji. Jangan lagi fokus. Tak putar lagi gambarnya. Jangan lagi fokus ke sini, ya. Tapi fokuslah bagaimana supaya Allah itu mau menolong sehingga kita kembali ke jalan yang lurus. Kalau kita sudah berada di jalan yang lurus, di sini ya. Ini misalkan belum selesai. Tahu apa? Misalkan sakit belum sembuh. Kita tetap bahagia nggak, Pak? Jawab. Kenapa? Ini di luar loh. Ini di luar. Ini di korban jalan lurus. Tetap tenang. Nah, kalau kita, taruhlah. Ini dua pilihan. Ya. Si fulan sakit. Ini contoh penyakit. Satu. Dua orang. Oke. Bentar. Ini ada dua orang. Ya. A, si B. Si A, si B. Oke. Masuk di perjalanan hidup. Oke. Dua-duanya diberi ujian sakit. Nah, sama-sama parah. Si A, ya, diberi sakit. Ini sakit lah. Pindah ke sini ya berarti ya. Diberi sakit. Sibuk dia. Montang-manting sana-sini. Gelisah, galau, panik. Ujung sini deh. Mati. Oke. Si B, nih, saya nggak bisa nyembuhin penyakit. Saya penuh aja perbaiki iman, sabar, sholat. Ujungnya sama-sama mati, Pak. Menurut Pak Agus, endingnya sama atau beda, Pak? Ending akhir ya, akhirnya sama. Beda. Halo Pak, kurang jelas ini Pak Ustadz. Suaranya putus-putus ya. Ya, ada dua orang. Ya, diperjalankan. Dan perjalanan hidupnya sakit, diberi sakit. Si A, ya, dia pusing, dia panik, dia gelisah. Montang-manting sana-sini cari obat, cari dokter segala macam. Ujung-ujungnya mati. Oke. Si B, dia terima, diperbaiki iman, sabar, sholatnya. Oke. Mati juga. Menurut yang hadir di sini, ending itu betul akhirnya ya. Ini sama atau beda? Sama. Kok bisa sama? Coba, ya, kata Pak Agus sama, ada yang lain? Enggak, kalau saya beda. Beda, yang Pak. Yang sama kenapa? Yang beda kenapa? Ayo. Ya, kalau sama-sama mati Ustaz tadi. Tujuannya mati tadi. Ya. Oke, sama-sama mati. Dah, yang beda kenapa beda? Ya karena kedekatan dengan Allah berbeda ya. Yang satu berada di jalan yang lurus, hidupnya bahagia. Bahagia itu surga apa neraka.
Surga. Oke. Kalau dia berada di jalan lurus, dia bahagia atau menderita? Bahagia. Kalau dia berada di luar jalan yang lurus, dia bahagia atau menderita? Menderita. Menderita tuh masuk surga atau masuk neraka? Nauzubillah min dzalik. Iya loh. Itu di analogi kayak begitu. Hati-hati. Endingnya kita sama-sama mati nantinya. Semua sama. Cuma ada satu yang meninggal dengan jiwa yang tenang. Satu lagi yang gelisah. Ini pilihan loh. Apakah kita ingin ending akhirnya ini bahagia atau tidak? Daripada saat kita menyikapi, kita diberikan ujian. Itu loh, Pak. Bentar dulu, Pak, ya. Oke? Yuk, kita diskusi sekarang. Sebelum saya lanjut. Karena materi nggak perlu banyak-banyak ya, Pak. Yang penting paham dulu. Iya. Simple ya. Dijalankan. Dia memang logik. Dan selama ini benar apa enggak kita pasti diuji, itu aja, Pak. Ayat pun nggak usah banyak-banyak. Ayat pun juga sudah kita tahu. Al-Fatihah semua tahu. Ya kan? Yang namanya ujian 10-1-7 sudah sering saya ulang-ulang. Sekarang tinggal, ayo bagaimana sikap kita, mau tetap bersikukuh dengan pola pikir konsep yang hidup yang lama, atau kita merubah ini loh. Bisa diulangin Pak Ustadz yang ini. Syaratnya tadi kan iman, sabar sama sholat. Itu bagaimana kita melakukan yang benar? Nah, bagaimana kita melakukannya? Jadi kita sudah tahu sekarang, walaupun sebelumnya kemarin udah tahu juga kan? Ya, untuk mengingatkan ada yang ulang baru nih Pak Ustadz. Tadi kita mengingatkan, tadi kan ada yang baru. Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Atau dengan kata lain, Allah akan menyampaikan, hai manusia, kalau ingin aku tolong, perbaikilah iman, perbaikilah sabar, perbaikilah sholat. Oke. Iman, saya persingkat aja. Bapak, Ibu, Mas, Mbak yang hadir di sini, yakin nggak kalau kita perbaiki iman, perbaiki sabar, perbaiki sholat, maka Allah menolong? Itu dulu. Yakin, 100%. Yakin? Yakin. Kalau yakin, ya, yakin, oke. Kalau yakin, pada saat kita, yakin ini bukan hanya sekedar di mulut ya. Benar-benar yakin ini, kita akan laksanakan sekarang, atau entar, mikir dulu. Ini dia. Ayo. Itu sekarang ya. Ini lagi. Apa iya ya, kalau saya perbaiki iman, sabar, sholat, Allah menolong? Masih boleh nggak jangan gitu? Enggak lah, harus yakin. Atau saya udah beriman, saya sudah sabar, saya sudah sholat, Pak Ustadz. Kan begitu bisa jawab. Saya tanya yang hadir di sini, beriman, semua pasti bilang beriman. Sabar, oh kalau nggak sabar udah bunuh diri, nggak ada di sini. Sholat, oh apalagi sholat, saya sudah sholat, bahkan 5 waktu di masjid. Tolak ukurnya adalah, apakah Allah sudah menolong atau belum? Itu. Kalau Allah belum menolong permasalahan kita, hidup masih resah, gelisah, galau, itu artinya ayatnya yang salah atau iman, sabar, sholat kita perlu kita perbaiki, Pak? Sholat kita pasti iman, sabar, sholat kita yang perlu kita perbaiki. Itu dulu. Karena gini Pak Agus, kalau sudah merasa benar, susah kita, Pak. Kita akan merasa susah untuk memasuki pola-pola yang ini. Jadi harus dirubah dulu pola pikir. Oh, berarti selama ini sholat saya masih belum benar. Apa buktinya? Loh, masalah saya nggak selesai-selesai. Padahal jelas, sholatnya baik, maka kehidupan kita akan baik. Sholatnya baik, amal ibadah pun akan baik. Itu ukurnya. Berarti kalau permasalahan sekarang masih belum selesai, berarti perbaiki sholat. Oh, sabar. Saya udah bersabar kok. Loh, jelas ayatnya. Al-Baqarah 153. Innallaha ma'as-sabirin. Kalau sabar kita benar, Allah bersama kan, Pak?
Allah bersama itu tinggal diam atau menyelesaikan masalah kita? Allah pasti menyelesaikan masalah kita. Karena Allah maha menepati janjinya. Itu dia. Kalau ternyata belum juga beres urusan kita, berarti kita sudah bersama Allah atau belum bersama Allah? Kalau belum, berarti sabarnya udah berat atau masih salah? Masih salah. Saya perhatikan itu. Kenapa? Kalau sabarnya benar, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama. Kalau Allah bersama, tadi kan Allah berjanji. Hanya aku yang bisa menyelesaikan. Nah, Allah bersama, apa tolak ukurnya? Minimal. Pada saat ada permasalahan, walaupun itu belum selesai, Allah itu belum selesai. Hati tetap tenang. Nggak gelisah, nggak galau, ibadahnya makin meningkat. Itu ciri-cirinya. Kalau memang sabar kita sudah benar. Iman. Yakin. Kalau keyakinan kita sudah benar. Pertanyaannya, kalau kita sudah yakin, iman kita merasa sudah benar ya, masih adakah rasa khawatir kita? Masih adakah rasa was-was kita? Ini contohnya. Oke. Iman, kita cek dari sisi keyakinan. Saya sudah yakin Pak Ustadz, dari kecil saya sudah beriman. Oke, kita lihat sekarang. Iman kita itu hanya lip sync mulut aja, atau benar-benar kita udah yakin? Yakin apa? Yakin akan janji-janji Allah. Kita cek. Coba dibuka, Pak. Surat apa ya? Kursi apa ini? Oke. Surat 3 ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Diulang pelan-pelan lagi, Pak. Sekali lagi. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Yang terus-menerus mengurus makhluknya. Terus-menerus itu apa artinya, Pak? Ya, berkesinambungan ya, selama sepanjang hidup kita. Sepanjang hidup kita kan? Ya, dari kita kecil sampai kita nanti meninggal. Wafat, ya. Oke. Waktu kita kecil, ada yang mengurus kita orang tua. Kita masa khawatir nggak? Tidak khawatir. Pernah mikir waktu kita kecil, nanti tagihan listrik siapa yang bayar? Cicilan rumah siapa yang bayar? Makan besok pakai apa? Enggak ada. Enggak ada rasa khawatir. Kenapa? Karena ada yang mengurus kita kan, Pak? Nah, begitu kita dewasa, timbul rasa khawatirnya. Kenapa? Merasa tidak ada yang mengurus, kan gitu, Pak? Ini dia. Mengaku beriman. Mengaku yakin. Buka lagi, Pak. Surah ayat kursi. Al-Baqarah 255. Ini surat yang memang semua orang sudah tahu. Al-Baqarah 255. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Mama tuh pengennya tidur dan tidak mengantuk dan tidak tidur. Tuh, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Masih pantaskah kita khawatir? Padahal Allah sudah menjamin. Jangan bilang beriman kalau masih ada rasa khawatir. Jadi bagaimana caranya? Oh, saya nggak boleh khawatir. Kenapa? Ujian datang dari Allah. Permasalahan datang dari Allah. Saya yakin Allah mengurus terus-menerus. Yang namanya terus mengurus, yakin. Allah nggak akan menzolimi sebesar zarah pun. Ayatnya juga ada.
Yakin bersama kesulitan ada kemudahan. Al-Syarah ayat 5 dan 6. Diulang lagi, bersama kesulitan ada kemudahan. Enggak sulit kok selesainya. Kenapa? Bersama kesulitan sudah ada kok Allah ucapkan jawabannya. Yakin makhluk bergerak itu dijamin rezekinya. Coba Pak, kita buka ayat 11, surat 11 ayat 6. Surat 11 ayat 6. Atau 221 juga boleh. Ya, 11 ayat 6 aja Pak. Sebelas. 11 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Semuanya dijamin Allah rezekinya. Jangan bilang beriman kalau masih ada khawatir masalah rezeki. Ini dia. Bagaimana Allah mau menolong kita? Lah masih khawatir? Berarti sama juga nggak yakin kan Pak? Ditarik lagi, sama juga nggak beriman. Hati-hati loh di sini. Oke, buka lagi Pak. Surat 2 ayat 212. Surat 2 ayat 212. Al-Baqarah 212. 21. Oh, 212 ya? Iya. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang kafir. Terus? Dan mereka menghina orang-orang beriman. Terus? Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Wow. Masih pantaskah khawatir? Sekarang tinggal takwanya kan. Takwa itu apa? Taat kan? Cari deh di Al-Quran 6.666 ayat yang kita disuruh menyelesaikan masalah. Nggak ada. Apa perintah Allah? Disuruh bersabar. Apa? Suruh bertakwa, taat. Itu aja. Ini Pak Agus. Ini yang sangat disayangkan. Maha baiknya Allah. Umat Islam itu dilengkapi dengan manual booknya pada saat menjalani kehidupan. Apa manual booknya? Al-Quran. Tapi Al-Quran itu adalah pedoman dan petunjuk bagi orang yang meyakini. Dia pedoman untuk semua manusia. Tapi petunjuk bagi orang yang meyakini. Selama ini orang dominan Al-Quran dibaca, iya. Pahalanya dapat, kebaikannya dapat. Tapi target utama Al-Quran ini ada sebagai pedoman dan petunjuk. Petunjuk pada saat menjalani kehidupan. Petunjuk pada saat kita namanya permasalahan hidup. Ini dia. Pakai ayat-ayat tadi. Ya, iman ya. Berarti pertama yakin. Oh, udahlah rezeki jamin Allah. Oh, bersama kesulitan ada kemudahan. Oh, ujian itu sudah dengan kemampuan kok. Al-Baqarah 286. Nggak mungkin Allah menzolimi sebesar zarah pun. Itu dia. Itu pertama. Iman. Itu dulu ya. Yakin akan janji-janji Allah. Oke, yang kedua. Sabar. Sabar itu adalah, saya persingkat aja ya, kita harus mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan ikhlas. Itu definisi sabar. Kita harus mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan ikhlas. Jadi ada 2 poin di sini. Mampu menerima. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas. 2 poin ya. Oke.
Pak Ustadz, gimana caranya kita harus mampu menerima? Selama ini pada saat dikasih permasalahan itu, entah keuangan, utang nggak beres-beres, sakit nggak sembuh-sembuh, anak makin nakal. Selama ini kita tuh terima kasih ya Allah, alhamdulillah, atau malah kita tolak. Apa contohnya? Marah, kesal, kecewa. Secara umum, pasti sikap yang kedua, tidak menerima. Ini awal mulanya bagaimana permasalahan nggak selesai-selesai. Kenapa Allah nggak kunjung menolong? Karena diawali dengan sikap tidak menerima. Coba kita lihat. Yang namanya permasalahan hidup, itu sudah terjadi atau belum terjadi, Pak? Sakit nggak sembuh-sembuh, utang nggak beres-beres, anak makin nakal, suami makin centil. Sudah terjadi. Sudah terjadi. Sesuatu yang sudah terjadi itu, bisa kita tolak nggak? Tidak. Kalau nggak bisa kita tolak, berarti harus kita apa, Pak? Terima. Ya, kan? Nggak ada pilihan lain. Sudah terjadi kok nggak diterima. Aneh kan? Berarti harus diterima. Itu pertama. Yang kedua, apapun kejadian yang terjadi pasti sudah atas izin Allah. Setuju? Setuju. Allah mengizinkan maka terjadi, Allah tidak mengizinkan maka tidak terjadi. Oke. Pada saat Allah mengizinkan satu kejadian, itu maksud Allah itu sempurna atau ngawur? Sempurna sekali. Baik atau sangat baik? Sangat baik. Karena terima bilangnya apa pada saat dikasih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu dia. Terima dulu. Kenapa harus terima? Ini sudah terjadi. Kenapa harus terima? Ini atas izin Allah. Izin Allah itu pasti sempurna dan pasti maksudnya baik. Jadi, bagaimana cara supaya mudah menerima kejadian? Jangan lihat kejadiannya. Jangan lihat orangnya yang nyebelin. Jangan lihat anaknya mengesalkan. Tapi lihatlah izin Allahnya. Geser ke Allahnya. Oh, ternyata Allah saja sudah mengizinkan. Allah saja sebagai pemilik kejadian sudah mengizinkan kejadian ini terjadi. Saya yang bukan pemilik kejadian, pantas gak marah? Yang wajar, saya terima atau saya marah-marah? Ini, Pak. Geser. Geser dari sikap menolak, tidak menerima, mau segala macam. Berbagai macam ya sikap Islam itu kita bisa tahu lah. Yang namanya menerima, enggak menerima ya. Dengan ya Allah, ini sudah atas izin. Jadi geser. Geser dari pola pikir, lihat tadinya kita fokus ke orangnya, ke kejadiannya, geser ke izin Allahnya. Rubah, Pak. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba saya maki-maki Pak Agus. Kalau Pak Agus lihat saya, kesel. Apa sih maksud Pak Teddy ini? Tiba-tiba marah-marah nggak jelas. Tapi begitu Pak Agus, oh ini sudah atas izin Allah. Izin Allah pasti baik nih. Walaupun saya belum tahu baik di mana. Nah digeser pola pikir. Tadinya melihat saya, jadi melihat Allahnya. Lihat izin Allahnya. Kalau digeser itu jadi mudah nggak kita terimanya, Pak? Mudah. Iya, praktik seperti itu, ya. Jadi pada saat menerima kejadian ini tidak enak, apapun, entah penyakit, entah kondisi yang saat ini sedang nggak nyaman, nggak menyenangkan, masalah keuangan, masalah dengan keluarga dan lain-lainnya. Jangan lihat kejadiannya, jangan lihat orangnya, lihat izin Allah. Oh Allah, pasti maksud Allah itu baik. Kenapa? Allah, balik lagi ke tadi, saya yakin Allah tidak akan menzolimi saya. Saya yakin Allah nggak akan bikin sulit saya. Gitu, Pak. Itu konsep sabarnya seperti itu. Oke, iman sudah saya bahas, sabar sudah saya bahas. Sebelum masuk ke sholat, Ada yang bertanya? Silakan. Ya, ini Pak Ustadz ada di chat ya, dari Ya, Bu Ana. Assalamualaikum Pak Ustadz Teddy. Izin bertanya, bagaimana dengan ayat yang mengatakan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika dia sendiri tidak merubahnya? Minta penjelasan lebih lanjut. Tadi sudah disinggung. Ya. Jelas, oke. Yuk kita buka biar bisa ini.
Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika ia sendiri tidak merubahnya. Ayat ini apakah sama dengan Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau orang manusia tidak berusaha? Ada nggak di situ? Nggak ada. Bagaimana merubah sikapnya? Merubah sikapnya yang tadinya tidak menerima, tidak bersabar menjadi bersabar. Yang tadinya hanya lip sync aja, ngomong doang beriman, yakin benar-benar beriman. Itu merubah sikap. Ini maksudnya di situ. Merubah yang tadinya sholatnya nggak khusyuk, jadi khusyuk. Tadi yang sholatnya masih bolong-bolong, jadi tidak bolong-bolong lagi. Itu arah ke sana. Merubah. Merubah dari sikap tidak menerima menjadi menerima. Itu loh. Itu maksudnya merubah di situ. Bukan merubah yang tadinya ini udah makin pada permasalahan kutak-kutik di situ, makin dalam situ. Bukan. Merubah sikap kita. Yang tadinya fokus ke permasalahan, merubah menjadi fokus bagaimana Allah menolong. Yang mau bantah, silakan. Ini loh. Hidup ini sebentar. Apalagi sekarang. Penyakit makin banyak dan tiba-tiba usia muda pun liwat. Kita nggak tahu. Kalau dulu kan banyak usia lanjut, sakitnya parah dulu, baru meninggal. Sekarang kan enggak, mendadak. Enggak. Sebelum kita menyesal, ayo rubah sikap kita. Tadi sudah kasih contoh kan? Sama-sama sakit. Yang satu mengeluh, komplain, panik, galau. Yang satu lagi menerima, dia jalani hidupnya. Dia kalau yakin lah orang tinggal jalanin aja. Ikhtiar, tetap ikhtiar. Nah, tapi ikhtiar sekarang. Oke, sekali lagi. Ya, kita perdalam sekarang. Selama ini, pada saat ada permasalahan, contoh sakit deh, niat ke dokternya, itu ingin sembuh atau hanya menjalankan perintah Allah? Jujur. Kalau jujurnya pengen sembuh, Pak. Yang punya hutang, keluar rumah, cari uang, pontang-panting sana sini. Niatnya hanya menjalankan perintah Allah atau ingin hutangnya lunas? Pengen lunas. Itu wajar. dia. Itu sikap kita yang selama ini kita anggap wajar, tapi itu salah. Kenapa salah? Itu haknya Allah. Bahkan tidak jarang ibadah kita pun, sholat tahajudnya sampai guling-guling, nangis-nangis. Nangis siapa? Nangis memang selama ini nangis sedih, kenapa? Karena mikirkan masalahnya kan. Niat sholat tahajudnya apa? Supaya masalahnya selesai kan. Niat sholat duhanya apa? Supaya rezekinya meningkat kan. Bahkan sedekahnya pun niatnya apa? Supaya dilipat gandakan bisa bayar hutang. Salah. Murnikan lagi niatnya. Masuk poin yang kedua tadi. Harus mampu menerima kejadian dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Itu, Pak. Ini sikap-sikap ini yang salah sama ini pada saat kita diberi ujian oleh Allah. Terjeda ya, Pak. Menyesal. Ya, Pak Ustaz, terjeda tadi sebentar. Itu loh, Pak. Oke. Masih ada waktu ya? Seperempat jam lagi ya? Ya, seperempat jam. Nah, tadi sebenarnya 21.15 ya, tapi nggak apa-apa kalau. Oh, nggak apa-apa lewat ya. 21.15 ya udah. 21.15. Silakan Bu Ana, masih ada ini yang kurang pas jelas gitu. Jadi merubah itu merubah silakan, sikap kita, ya. Merubah sikap ya Pak Agus ya. Ya baik. Yang tadinya banyak mengeluh. Iya, sudah mengerti Ustazah. Jazakallah. Ya. Oke. Coba Pak. Saya tanya sekarang di sini. Target utama iblis menggoda manusia itu apa? Goalnya apa? Goal. Ya, supaya mengikuti ini. Ayo, silakan. Pak Agus apa kira-kira? Jawab aja, Pak. Apa? Nggak usah pakai ilmu SD aja. Menjadi teman di neraka, Pak. Teman. Ya, ada yang lebih tepat lagi. Siap-siap, Pak. Ya, Pak Agus sambil cari surat 7 ayat 16-17, Pak. Berapa, Pak?
Bentar. 7. 16, 17. Sampai lihat-lihat ya. Oh, 16. Pak Ustaz, apa? 16? 16, 17, Pak. Oh, 16, 17. Kita lihat target iblis itu apa sebenarnya? Goalnya. Surat An-Nahl 17. Betul Surat 7. Oh, sorry. 16, 17. Oh, 7. Surat 7. 17. 16 dan 17. Ya. Oke. Iblis berkata, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis menjawab. Iblis, oke. Yang menjawab siapa? Iblis. Oke. Dia langsung iblis yang ngomong nih ya. Terus. Iblis nih. Ya. Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Tuh. Jelas tadi kan? Oke, terus? Yang 17. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Target utama iblis apa di sini? Terakhirnya? Membuat manusia menjadi tidak bersyukur. Oke. Kesannya kan ringan ya Pak ya. Cuma nggak bersyukur aja kan aneh. Ada apa sebenarnya dengan bersyukur? Surat 14 ayat 7. Buka lagi Pak. 14, 7. Betul. Strategi iblis adalah dia menghalangi kita jalan yang lurus. Betul. Iblis itu akan menggoda dari depan, dari kanan, dari kiri dan kanan. Depan, belakang, kiri dan kanan. Tapi target utamanya adalah akan membuat manusia menjadi tidak bersyukur. Membuat kita menjadi tidak bersyukur. Kesannya ringan ya, bersyukur. Kita lihat, ada apa dengan bersyukur? 14 ayat 7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat atau pedih. Ada berapa kelompok di sini atau berapa golongan di sini, Pak? Ayat 7, ada berapa kelompok? 2 dong. Ya. Yang bersyukur mendapat nikmat. Yang tidak bersyukur mengingkari azab. Gitu ya. Ya. Bersyukur nikmat, tidak bersyukur azab. Jelas, Allah tuh strict kok. Jelas di sini ayat. Mengeluh, kecewa, kesal, marah. Kelompok mana, Pak? Bersyukur atau tidak bersyukur? Tidak bersyukur. Azab. Itu dia. Saya nggak terima Pak Ustadz diberlakukan seperti ini. Itu omongan orang yang bersyukur atau tidak bersyukur? Tidak bersyukur. Azab. Hati-hati. Makanya mengeluh itu bukan hal yang sepele, wajar, manusiawi. Tidak. Itulah strategi iblis menggoda manusia. Supaya manusia tidak bersyukur. Ujung-ujungnya azab. Azabnya apa dunia? Masalahnya nggak selesai-selesai. Ditambah lagi makin berat. Kenapa Allah demikian marahnya, demikian tegasnya dia untuk kelompok yang bersyukur dan tidak bersyukur? Ingat, seberat apapun permasalahan kita saat ini, nikmat Allah itu masih lebih banyak. Allah sangat marah, bahkan sangat tegas, nggak bersyukur, azab udah. Azab di dunia, azab juga di akhirat. Orang yang merasa menderita di dunia, menurut Pak Agus, nanti di akhirat dia bahagia atau menderita, Pak? Yuk, dia menderita nih. Masa udah, aduh, gimana kok hidup saya begini, sudah jatuh ditimpa tangga pula, bisa kayak gitu kan? Yang menderita. Kok sakit saya nggak sembuh-sembuh, sudah kesana kesini, menderita aja. Menurut Pak Agus dan hadir di sini, orang yang menderita di dunia, nanti di akhirat nanti bahagia atau menderita? Menderita.
Menderita. Kenapa menderita? Karena dia kufur dengan. Nah, karena dia tidak bersyukur, dia kufur nikmat. Perlu hati-hati di sini. Menderita dunia, merasa menderita ya. Merasa menderita dunia, akan menderita juga dia. Kenapa? Dia akan dikelompokkan sebagai orang yang tidak bersyukur. Tidak bersyukur, azab. Udah saya persingkat kali. Makanya demikian pentingnya yang namanya sabar. Tadi kenapa? Pada saat, ya Allah saya terima, ya Allah. Alhamdulillah. Pada saat kita bilang alhamdulillah, kita masuk dikelompokkan sebagai orang yang bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Begitu saya bilang, ya Allah saya terima, ya Allah. Alhamdulillah. Begitu kita bilang alhamdulillah, kita masuk kelompok orang yang bersyukur. Bersyukur mendapat nikmat. Apa penting nikmatnya? Allah akan angkat permasalahan kita. Apa penting nikmatnya? Walaupun masalah belum selesai, kita tetap tenang menjalaninya. Tetap sakit, gak sembuh-sembuh. Tapi begitu kita bersyukur, terima ya Allah, alhamdulillah. Meninggal juga. Tentu akan berbeda dengan yang orang yang mengeluh. Kenapa? Ingat, syarat masuk surga adalah apa? Jiwa yang tenang kan? Hai jiwa yang tenang. Kok jiwanya gelisah? Di laundry dulu kan? Hati-hati di sini. Makanya iblis itu sangat simpelnya, dia sangat mudahnya, dia akan membuat kita menjadi orang yang mengeluh. Mudah mengeluh. Gitu. Yang ini mah. Oh, mau ya ini nih. Jelas Pak? Sebentar ya. Suaranya kecil. Ntar saya keluar dulu, ntar saya masuk lagi. Bentar ya. Baik, ini masih ada sisa 15 menit. Para audien, Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktu ini untuk dialog dengan Pak Ustadz Teddy. Dipersilakan untuk bisa raise hand atau open mic. Silakan. Ada masih waktu 15 menit. Bagi yang baru hadir, ini kerjasama antara IJEP atau International Community EFT atau Emotional Freedom Technique Practitioner dengan Majelis Ridho Allah. Majelis Ridho Allah ini ada di daerah Depok dan salah satu ustadznya adalah Ustadz Teddy yang membersamai kita setiap 2 minggu sekali di hari Rabu malam. Silakan kalau bagi yang sudah ikut di grup untuk melihat jadwalnya. Dan kita biasanya 2 minggu sekali juga di hari Senin ada kajian tentang EFT dan pengembangannya. Ya. Baik, silakan Pak Ustadz. Ya. Tadi ada biasa Pak, kalau ada telepon masuk, suaranya langsung kecil kan kalau Zoom. Ya. Oke. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Ya, masih ada waktu 15 menit, silakan. Silakan. Saya masuk sedikit mengenai sholat, ya kan waktunya singkat. Nanti pendalaman sholat boleh Pak. Benar bisa. Ya khusus ya. Ini nggak apa-apa, bisa ada waktu kira 4 jam lah kita bahas mengenai sholat. Oke, ada yang bertanya? Silakan. Masih belum. Sudah cukup jelas? Silakan, cukup jelas nih sepertinya. Silakan untuk bisa teruskan. Kita masuk sekarang ke sholat, ya. Saya coba ringkaskan. Kalau sholat sendiri kita kaji misalnya perlu waktu kira-kira setengah jam sampai 45 menit Pak. Tapi karena 4 jam, saya coba dulu bersingkat ya. Oke. Pertama, pertanyaannya. Kenapa kita harus sholat? Yuk, itu dulu. Atau kita cukup sholat gini-gini aja deh. Yang penting udah sholat. Atau kita terus memperbaiki sholat. Oke, Pak. Apa pentingnya sholat? Bagus? Kita udah dikasih banyak nikmat sama Allah. Jadi ya cara bersyukurnya dengan sholat. Ya. Atau terima kasih. Oke, benar. Ada yang lebih tepat lagi. Kenapa harus fokus ke sholat? Tadi juga salah satu dijamin. Salah satu Allah menolong. Betul. Ya. Ada lagi yang lebih penting. Yuk. Saya tanya. Ada yang hanya mengabdi beribadah. Betul. Ada yang lebih penting lagi. Agar selalu berada di jalan yang lurus. Betul. Ada yang lebih penting lagi. Di atas itu.
Tanha anil fahsya'i wal munkar. Betul. Dari Ada yang perbuatan. lebih penting lagi. Benar. Jaga pekerjaan keji dan mungkar kan? Soal itu adalah ibadah yang utama. Ayat begitu perpanjangannya. Saya tanya sekarang. Hisab pertama. Nah, Bu Rika udah pasti tahu itu. Iya, Pak. Amal ibadah yang pertama kali dihisap apa? Salah. Besok ulangan matematika, hari ini belajar apa? Harusnya belajar apa? Besok ujian matematika, harusnya hari ini belajar apa? Matematika. Belajar IPA, IPS boleh, kalau matematika sudah mantap. Besok yang pertama kali diuji, dihisap, ditanya apa? Sholat. Belajar yang lain boleh. Kalau sholat itu mantap. Ini saya tanya sekarang, sholat, Allahu Akbar, pikiran jalan-jalan nggak? Ini dia. Padahal yang pertama kali dihisap itu ditanya adalah sholat. Makanya hadis Tirmidzi menyampaikan sholatnya baik, maka ibadahnya pun akan baik. Sholatnya buruk, maka amalan pun akan buruk. Kenapa? Ini janji Allah. Kan di dalam sholat itu yang menentukan. Saat menentukan. Kalau ingin lolos siksa kubur, ingin selamat dunia akhirat, jadikanlah sholat kita sebagai penolong. Sholat yang benar-benar sebagai penolong. Tolak ukurnya jelas. Kalau sholat kita benar, berarti terpenuhi dong. Saat Allah menolong. Kalau ternyata sholat kita belum benar, kalau selama ini sudah merasa benar, ternyata Allah nggak nolong juga, masalah nggak selesai-selesai, hidup masih gelisah juga, galau, panik. Itu artinya apa? Sholatnya harus diperbaiki. Tuh loh. Sekarang saya langsung ke ini ya, ke prakteknya sendiri. Atau gini dulu deh. Ya, yang ada di sini. Apakah sholatnya sudah 5 waktu? Nggak ada yang bolong-bolong? Alhamdulillah. Sudah, gitu ya. Sudah nggak ada bolong-bolong lagi. Naikkan lagi. Sudah nggak bolong-bolong. 5 waktu sudah. Apakah masih sering nunda-nunda? Antar aja. Zuhur waktunya panjang. Oh, nanti aja nanggung. Masih seperti itu? Iya. Beresin kerjaan. Hati-hati. Ya, masih. Beresin kerjaan. Hati-hati. Celakalah orang yang sholat. Al-Ma'un. Pada 6. Yaitu siapa? Orang yang lalai di dalam sholatnya. Siapa orang yang lalai? Salah satunya kategori lalai adalah orang yang menunda-nunda sholat. Dia sholat, tapi nunda-nunda, kategori lalai. Lalai berarti celaka. Oh, alhamdulillah Pak Ustadz, udah 5 waktu, nggak nunda lagi. Nah, pertanyaan berikutnya, untuk yang pria, yang laki-laki, apakah sudah di masjid? Kalau belum, utamakan di masjid sholatnya, selama nggak ada uzur. Alhamdulillah Pak Ustadz, udah 5 waktu, udah nggak nunda-nunda, udah di masjid. Pertanyaan berikutnya, pada saat berjamaah di masjid, pikirannya masih jalan-jalan nggak? Ma'un, Al-Ma'un 4 dan 5. Celakalah orang yang sholat. Siapa? Orang yang lalai di dalam sholatnya. Lalai, menurut tafsir Ibnu Katsir, ternyata ada 3. Yang pertama, dia sholat, tapi pikirannya jalan-jalan. Yang kedua, dia sholat tidak sesuai dengan rukunnya sholat. Yang ketiga, menunda-nunda sholat. Masuk saja ada 1, 3 ini, berarti kategori lalai. Lalai berarti walaupun dia sholat celaka. Oke. Nah, sekarang, berarti kita sekarang masuk dulu fokus. Bagaimana caranya supaya kita tidak masuk kategori yang lalai? Tentu dengan syarat yang poin tadi udah nggak bolong-bolong. Nanti bagaimana mau kita bahas ke kategori bisa apa? Pikiran nggak jalan-jalan. Bagaimana caranya kalau masih bolong-bolong? Udah tahapannya perbaiki semua ya. Yang masih sering bolong, penuhi 5 waktu. Udah 5 waktu, tingkatkan lagi, jangan nunda-nunda. Sholatlah tepat waktu. Syukur-syukur di awal waktu. Syukur-syukur siap sebelum sholat.
Itu tingkatan seperti itu. Oh, yang pria utamakan di masjid. Nah, setelah itu baru kita masuk. Bagaimana caranya supaya kita tidak masuk kategori lalai yang pertama malah. Celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai di dalam sholatnya. Menurut tafsir Ibnu Katsir, lalai yang pertama adalah dia sholat tapi pikirannya jalan-jalan. Bagaimana caranya supaya pikiran kita tidak jalan-jalan? Nah, ya, saya coba share. Sudah waktu nggak? Oh. Pak, tolong saya dijadiin co-host, Pak. Pak Agus, saya mau share, tolong saya jadikan co-host, Pak. Ya. Ini pernah saya sampaikan untuk jamaah yang pernah ikut kajian saya, bagi yang belum, atau bagi yang sudah, yuk kita mengingatkan lagi ya. Silakan, Pak. Oke. Nah, kita langsung masuk ke diagram sholat. Oke. Ini dia. Ini. Diagram sholat. Ya, oke. Kita langsung masuk ke yang ini ya. Poin 1 sampai 7. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan. Terbaca ya? Ya. Sambil siap-siap, Pak Agus, mulai dicari surat 17 ayat 110, Pak. Untuk Pak Agus ya. Mulai dibuka, dicari surat 17 ayat 110. Oke. Sholat. Yang pertama. Poin pertama sampai ke 4. Itu bagaimana supaya kita bisa fokus, pikiran nggak jalan-jalan. 5, 6, 7, bagaimana supaya kita mulai menggunakan rasa atau sholat menuju khusyuk. Sudah siapkan Pak ya, surat 7 ayat 110. Oke, yang pertama. Ya, nanti mulai dicari Pak, surat 17 ayat 110. Sudah. 17 ayat 110. Pertama, sholat itu harus bersuara. Tidak boleh di dalam hati. Ingat, ini dasarnya Al-Quran. Jadi, sholat itu harus bersuara. Tidak boleh di dalam hati. Apa dasarnya? Surat 17 ayat 110. Silakan Pak dibaca. Semua atau di ujungnya aja? Ujungnya aja Pak. Janganlah keraskan. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat. Dan janganlah pula merendahkannya. Dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Dan janganlah engkau keraskan, pakai suara nggak? Pakai suara. Jangan terlampau rendah, bersuara nggak? Suara. Di tengah-tengah, bersuara nggak? Bersuara. Jadi nggak boleh dalam hati. Lantas sekeras apa? Dijelaskan surat 7 ayat 55. Berdoalah dengan rendah hati dan suara yang lemah lembut. Artinya apa? Tetap bersuara, tapi hanya terdengar di telinga kita masing-masing. Bersuara, tapi terdengar di telinga masing-masing. Saya contohkan. Saya sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut mengucapkan bismillah, telinga mendengar bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulut mengucapkan alhamdulillah, telinga mendengar alhamdulillahirabbil alamin. Demikian ya. Jadi bersuara tapi cukup terdengar di telinga masing-masing. Jangan mengganggu jamaah kiri kanannya. Oke. Yang kedua, sholat itu tidak boleh menggunakan nafsu. Kenapa tidak boleh menggunakan nafsu? Karena nanti akan diminta pertanggungjawaban adalah ruhani kita. Lantas bagaimana caranya supaya ruhani kita yang sholat? Lihat di bawahnya. Apa ciri-ciri orang yang sholat menggunakan nafsu? Tergesa-gesa. Yuk kita lihat. Apakah sholat kita ini tergesa-gesa atau enggak ya? Pada saat duduk di antara dua sujud. Bacanya gimana?
Rabbil firli warhamni wajibuni warfaqni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anna. Mana bisa sholat yang seperti itu sebagai penolong? Rabbil firli warhamni wajibuni warfaqni Allahu Akbar. Kan itu selama ini. Nah, bagaimana caranya? Ya pelan-pelan aja, jangan tergesa-gesa. Contoh, pada saat duduk di antara sujud. Rabbil firli. Tenang. Warhamni. Wajburni. Gitu ya. Perlahan-lahan. Yang ketiga, anggota tubuh sebagai saksi. Tangan kaki kita akan minta pertanggungjawabannya nanti. Bahkan, seluruh yang ada ini kita, jasmani kita akan diminta sebagai pertanggungjawabannya pada saat kita hidup. Kalau kita sholat, mata kita merem. Pada saat diminta pertanggungjawaban, bisa jawab nggak? Berarti pada saat sholat, mata tidak boleh melak. Tidak boleh terpejam. Berkedip boleh. Kenapa? Karena nanti mata akan diminta pertanggungjawaban. Lantas mata melihat apa? Mata melihat titik sujud. Pilih titik sujudnya. Satu titik. Itu sebagai fokus untuk kita melihat. Jadi mata apa? Mata melihat titik sujud. Yang ketiga. Yang keempat. Dalam keadaan sadar. Contohnya seperti ini. Pada saat dalam keadaan sadar, saya mengucapkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut mengucapkan bismillah, telinga mendengar, dan sadar mengucapkan bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulut mengucapkan alhamdulillah, telinga mendengar, dan sadar mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yuk, sekarang kita berlatih. Berlatih, kalau ini dipraktekkan, benar nggak bisa fokus? Atau masih jalan-jalan pikirannya? Ya, coba saya dulu. Sekarang, silakan lihat titik sujud, cari titik sujudnya, atau saya share screen titik sujud. Lihat ini juga boleh. Ada titik sujudnya. Oh ya, di sini. Nah, salat. Oke. Bukan ini. Salat. Oh iya benar. Titik sujud. Ini dia. Ya, kita berlatih ya. Nah, ini apa? Gambar titik. Silakan lihat di layar handphone, atau yang mau praktek dengan ada media sendiri, silakan, bisa dengan sajadah atau handphone di balik, ada kamera, yang penting ada target mata kita untuk melihat satu titik lah gitu ya. Itu namanya titik sujud. Oke? Karena posisi kita sedang duduk, baca Rabbil firli warhamni wajibuni sampai selesai, tapi dengan perlahan-lahan. Jadi apa yang pertama? Jangan tergesa-gesa. Yang pertama apa? Harus bersuara. Bersuara. Mulut mengucapkan Rabbil firli warham. Mulut mengucapkan Rabbil firli, telinga mendengar. Yang kedua, jangan tergesa-gesa. Jadi pelan-pelan aja, dijedah, ya, dijedah. Atau istilah tumaninah, berhenti sejenak. Rabbil firli, tenang. Warhamni, wajburni, warfaqni, gitu ya. Nah, yang ketiga, mata melihat titik sujud dan sadar mengucapkan. Mulut mengucapkan Rabbil firli, telinga mendengar dan sadar mengucapkan Rabbil firli. Yuk kita berlatih. Cek apakah pikiran jalan-jalan atau bisa fokus kalau ini dilakukan. Ya. Baca Rabbil firli. Ya, saya ulangi lagi. Tenang. Kemudian mata melihat titik sujud, berkedip boleh, tangan merem. Mulai membaca Rabbil firli dengan perlahan-lahan.
Mulut mengucapkan, telinga mendengar. 1, 2, 3. Silakan praktek. Iya. Bagaimana? Fokus atau pikiran jalan-jalan? Kalau yang masih jalan-jalan pikirannya, ya masih teng gitu, atau kemudian tiba-tiba lupa bacaannya, terbalik-balik gak apa-apa. Nggak usah mikirin artinya dulu. Tapi satu lagi, bersuara pelan-pelan, perlahan-lahan. Mulut mengucapkan Rabbil firli, telinga mendengar Rabbil firli. Tenang, berhenti sejenak. Warhamni. Mulut mengucapkan warhamni, telinga mendengar. Gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya. Share screen saya masih terlihat, Pak Agus? Masih kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Kita masuk ke poin berikutnya. 5, 6, dan 7. Inilah inti sholat tuh di sini, Pak. Sholat bagaimana mempergunakan rasa. Oke. Allah sudah sangat dekat. Bahkan lebih dekat daripada urat leher kita. Betul. Pertanyaan berikutnya, apakah kita sudah dekat dengan Allah? Belum tentu. Apa buktinya? Ada masalah, masih pusing, masih panik, masih galau. Lantas bagaimana caranya? Salah satunya supaya dekat dengan Allah adalah dengan sholat khusyuk. Khusyuk itu apa? Rasa. Yuk, sekarang kita belajar ilmu rasa. Oke. Sholat. Pada saat kita sholat, dalam sholat itu ada namanya sikap atau rasa memuji, pernyataan, ataupun kita memohon. Hanya 3 sikap ini aja kok. Pernyataan, pujian, ataupun permohonan. Pada saat kita tadi duduk di antara 2 sujud, itu sikap apa, Pak? Apakah itu pujian, apakah itu pernyataan, atau sikap memohon? Memohon. Memohon. Oke. Yang namanya memohon, pada saat saya minta tolong ke Pak Agus tolong saya. Ego saya itu rendah atau tinggi? Turun. Turun ke serendah-rendahnya ego Turun kita. serendah. Main-main atau sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh. Kita rendahkan ego kita serendah-rendahnya dan bersungguh-sungguh minta sama Allah, mohon sama Allah. Sikap itu timbulkan, ya. Rasa itu tinggalkan, ditimbulkan. Oke, sekarang saya lihat lagi ya diagram sholatnya. Stop screen dulu. Diagram sholatnya sebentar. Oh, oke, saya screen ke ini lagi. Ya, kita berlatih lagi. Sama seperti tadi, masih baca Rabbil firli, perlahan-lahan, ya. Ada jedahnya, ada berhenti sejenaknya, bersuara, telinga mendengar, mulut mengucapkan, telinga mendengar, tapi tambah satu lagi. Sebelum mengucapkan Rabbil firli sampai selesai, timbulkan dulu rasa mohon sama Allah. Kita rendahkan ego kita serendah-rendahnya. Ya, rendahkan ego kita serendah-rendahnya. Kemudian kita mohon bersungguh-sungguh minta sama Allah. Oke. Kelihatan? Ya. Lihat titik sujudnya.
Sama seperti tadi ya. Bacanya sama, Rabbil firli, dengan perlahan-lahan. Tapi timbulkan dulu. Saya bimbing. Sebelum mengucapkan Rabbil firli, kita rendahkan ego kita serendah-rendahnya. Kemudian bersungguh-sungguh minta sama Allah. Ya. Sesuai dengan saya. 1, 2, 3. Mulai. Ya, bagaimana? Ada perbedaannya? Ada, Ustaz. Oke. Saya tanya ke Pak Agus dan yang hadir di sini. Doa itu lebih mustajab di luar sholat apa di dalam sholat? Di dalam sholat. Iya. Itu kan titik kita terdekat dengan Allah ya. Apa arti tadi? Rabbir firli. Ya Allah, ampunilah saya. Warhamni, kasihanilah saya. Wajburni, tutuplah aib saya. Warfakni, tingkatkanlah derajat saya ya Allah. Bagi yang punya utang, warzukni, bukankah saya rezekimu ya Allah. Bagi yang punya masalah, wahdini, ya Allah beri saya petunjuk. Bagi yang sakit gak sembuh-sembuh, wa'afini ya Allah sembuhkanlah saya. Wa'fu'ani, maafkanlah saya. Coba, 8 doa. Apa yang gak ada di sana permintaan? Ini yang selama ini kita sia-siakan. Gimana sama ini mintanya? Rabbil fili, warhamni, wajibni. Udah tergesa-gesa, nggak tahu pula apa artinya, nggak apa-apa, bor-boran pakai rasa. Ini dia. Ayo manfaatkan saat penting, saat yang mustajab. Makanya sholatnya baik, maka kehidupannya pun akan baik. Sholatnya baik, maka keluarnya akan harmonis. Itu dia. Kenapa? Ada di situ semua. Semua permintaan kita, semua permasalahan kita, apa yang kita ini kan enggak. Doanya lama, sholatnya cepat. Itu yang terjadi selama ini. Yuk, mulai sekarang maksimalkanlah pada saat duduk di antara dua sujud. Ini dipraktekkan pada saat kita sholat sendiri, bukan berjamaah. Pada saat tahajud, saat duha, pada saat qobliyah, badiah, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kalau ini sudah dipraktekkan di sholat sunnah, kalau kemudian kita berjamaah, imamnya cepat, kita insya Allah bisa tetap khusyuk kok. Berlatihlah di sholat-sholat sunnah. Lantas bagaimana kalau berjamaah? Kewajiban makmum mengikuti imam. Walaupun Al-Fatihah kita baru sampai Ar-Rahmanir Rahim,
Imam ruku, kita harus ruku. Baru satu kali baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Imam sudah bergerak, ikut bergerak. Gitu. Ya, sholatnya baik, maka kehidupannya pun akan baik. Ini dia. Ini yang selama ini kita sia-siakan kan. Rabbil fili warhamni wajibni warfaqni wasbili. Jadi selama ini sholat kita mohon maaf hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Bukan sholatnya sebagai penolong. Itu dia. Yuk mulai perbaiki kualitas sholat. Selama ini kita mungkin terfokus ke jumlah. Boleh kalau kualitasnya sudah kita perbaiki. Ini kan enggak, tahajudnya dibanyakin jumlahnya, duhanya dibanyakin jumlah, tapi tergesa-gesa, buru-buru. Kan gitu. Buru-buru pakai rasa. Kan gitu. Sekarang yuk perbaiki. Kenapa? Jadikanlah sholat kita sebagai penolong. Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar sholat sebagai penolong. Penolong apa? Penolong pada saat kita hidup di dunia, penolong wabil khusus nanti pada saat kita dihisab. Bukan ibadah yang lain. Bukan permasalahan kita yang akan ditanya. Pertama kali dihisab itu adalah sholat. Ingin lolos siksa kubur, perbaiki sholatnya. Ya, udah lewat Pak waktunya. 5 menit. Udah, oke. Alhamdulillah. Udah lewat waktunya. Dengan diwakili Pak Agus aja lah. Sekiranya tadi yang disampaikan ada yang menyinggung perasaan, saya dimaafkan Pak Agus. Saya maafkan, kami maafkan. Terima kasih Pak Kami Agus. bersyukur. Ya, yang benarnya datang dari Allah, yang salah itu adalah karena kesalahan saya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illa anta. Asal. Kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz tadi. Saya juga minta maaf Pak Ustadz kalau saya membawa acara banyak khilaf ya. Sama-sama Pak. Sahabat. Ya, dimaafkan ya. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Ustadz yang telah bersama kita di malam hari ini. Dan terima kasih para sahabat yang setelah menghadiri sampai ini dapat bonus nih, pahalanya banyak ini Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Jadikanlah tadi sabar dan sholat sebagai alat untuk kita dalam ujian apapun juga, supaya kita kembali ke jalan yang lurus dengan memperbaiki tadi iman, sabar dan sholat kita. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain dan waktu yang berbeda. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.